bergerak dari titik A 2,3 dan yang ke titik 10,1. Tentukanlah vektor perpindahan benda yang besar perpindahannya. Pertama-tama kita buat dulu diketahuinya. Yang A sama dengan buka kurung 2 di koma 3 tutup kurung, dan yang B-nya 10,-1. Terus yang ditanya itu tentukan, Ditanya, bukan diketahui. ditanya ya teman-teman, tentukan vektor perpindahan benda dan besar perpindahannya. Perpindahannya. Jadi kita buat dulu AR RB dikurang RA dua tiga kurang lagi. Setelah itu kita buat lagi ini 10 di bawah yang min 1 dikurang lagi, terus dikurangnya ini jadi min 2 min 3. Di sini dirubah jadi min. Dibuat lagi AR sama dengan buka kurung lagi 8 di bawahnya 4 dan kurung lagi. Setelah itu kita buat di sini BD sama dengan AR sama dengan kita buat ini begini. Setelah kita buat seperti ini, kita buat rumusnya. Ditambah buka kurung setelah kita sudah masuk rumus ini, kita masukkan angka yang ada di sini sama dengan kita masukkan di sini, kita buka kurung 8 2 ditambah 4 min 4 pangkat 2 tutup kurung dan akar lagi. Setelah udah seperti ini, kita masukkan 8 dikali 8 64 ditambah 16. 4 dikali 4 16. Lanjut, coba lagi buat lagi akarnya 80 akar lagi 16 dikali 5 buat lagi buat 4 akar 5 dan vektor perpindahannya perpindahannya 8/4 dan besar perpindahannya hanya 4/5. Seginilah hasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2.
Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Berapakah jauh jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 15 meter per sekon? Di sini kita dari soal diketahui V sama dengan 20 meter per sekon. T sama dengan 15 sekon. Yang ditanya, berapakah jauh jarak? Berarti yang ditanya adalah S. Maka kita akan menggunakan rumus S sama dengan V dikali T, di mana diketahui V sama dengan 20 dan T sama dengan 15. Berarti 20 dikali 15. Hasilnya adalah 300 meter. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapakah kecepatan mobil selama bergerak 10 detik? Maka yang kita ketahui dari soal yaitu V0 sama dengan 0 meter per sekon. A sama dengan 2 meter per sekon. Dan T sama dengan 10 sekon. Yang ditanya dari soal adalah Vt. Maka rumus yang akan saya gunakan yaitu Vt sama dengan V0 ditambah AT. Yang dimana V0 yaitu 0 ditambah 2 dikali 10. 0 ditambah 2 kali 10 yaitu 20. Maka Vt sama dengan 20 meter. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 4. Sebuah benda bergerak dari kecepatan awal 5 meter per sekon menjadi 25 meter per sekon kuadrat dalam waktu 4 detik. Berapakah percepatan benda tersebut? Maka yang kita ketahui dari soal ini yaitu V0 sama dengan 5 meter per sekon. Vt sama dengan 25 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 4 sekon. Maka yang ditanya dari soal ini adalah percepatan. V sama dengan S. Maka saya akan menggunakan rumus S sama dengan 5 tambah V finalnya yaitu 5 ditambah 25 per 2, T-nya itu 4 per 4 sama dengan 5 tambah 25 itu 30 per 2, 30 per 2 yaitu 15 kali 4. S sama dengan 60 meter. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 5 dengan soal sebuah mobil sedang melaju dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Mobil kemudian dipercepat selama 4 detik sehingga kecepatan akhirnya menjadi 32 meter per sekon. Hitunglah A. Percepatan mobil, B. Jarak yang ditempuh mobil selama percepatan tersebut, C. Jika setelah itu mobil direm dengan perlambatan minus 3 meter per sekon kuadrat. Berapa lama hingga mobil berhenti? Jadi di sini saya akan mulai menjawab. Di sini diketahui V0 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian Vt-nya sama dengan 32 meter per sekon. T1 sama dengan 4 sekon. Yang ditanya percepatan mobil. Kita masuk ke penyelesaian. A sama dengan Vt1 dikurang V0 per T1 sama dengan 32. Kita masukkan Vt1 sama dengan 32 kurang V0 yaitu 20 per T1 kita masukkan 4. Jadi hasilnya 12 per 4 atau 3 meter per sekon.
Kemudian kita masukkan S1 sama dengan V0 tambah VT1 per 2 sama dengan 20 tambah 32 per 2 diakarkan. S1 sama dengan 52 per 2 S1 sama dengan 26 hasilnya 104 meter. Ini masih bagian A. Kita lanjut. V rem sama dengan V0 tambah A rem tambah D tambah minus 3 tambah 3T sama dengan 32 T 32 per 2. Kemudian masuk jarak dengan 32 pangkat 5 tambah 2 minus 3 sekon A sama dengan 6 sekon rem 6 sekon sama 6 sekon rem sama dengan 1024 sekon rem sama dengan per 6 512 per 3 second rem sama dengan 170,67 meter. Kita lanjut nomor 6. Sebuah benda dijatuhkan dari puncak gedung setinggi 45 meter. Hitunglah waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah. Kemudian kita tentukan diketahui. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Sebuah benda dijatuhkan dari puncak gedung setinggi 45 meter. Hitunglah waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah. Kita tentukan diketahui. H sama dengan 45 meter. V0-nya atau kecepatan awalnya 0 meter per sekon. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita masuk yang ditanya. Yang ditanya di sini adalah T. H sama dengan V0T tambah 1 per 2 VT pangkat 2. Kita masukkan H-nya tadi 45 0 tambah 1 per 2. Oh, di sini 0. T2 45. Ini ada perbaikan, ini tuh G dan ini 10 T pangkat 2. Baru kita masukkan lagi 45 5 T kuadrat. Sedangkan T kuadrat sama dengan 45 per 5.
T kuadrat sama dengan 9. T sama dengan akar 9. Jadi akar 9 sama dengan 3. Jadi T-nya itu 3 sekon atau 3 detik. Sekian. Lanjut nomor selanjutnya, nomor 7. Seorang siswa menjatuhkan batu dari atas jembatan. Batu tersebut mencapai permukaan sungai 2 sekon. Kemudian, berapa kecepatan batu sesaat sebelum menyentuh air? Lalu kita masukkan di sini. 0. Kita langsung masuk. 0 sama dengan V2. V pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 24 H. Masuk 1 pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 22. 1 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 40. Ini V0 kuadrat sama dengan 41. V0 sama dengan akar 41 sama dengan 6,40 meter per sekon. V0 2 sama dengan 29 H max. 41 sama dengan 2 10 H max. 41 sama dengan 20 H max. H max sama dengan 41 per 20. H max sama dengan 2,05 meter. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 8. Di sini soalnya seseorang melempar bola vertikal ke atas dengan kecepatan awal 18 meter per sekon. Ditanya, berapakah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi? Jadi diketahui di soal untuk kecepatan awal atau V0 sama dengan 18 meter per sekon. Lalu di sini kita menggunakan gaya gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon. Setelah ini yang ditanya untuk mencapai titik tertinggi, berarti yang ditanya yaitu T. Penjelasannya, untuk mencari nilai dari si T ini kita menggunakan rumus yaitu V0 per G. Ini rumus yang kita gunakan untuk mencari ketinggian suatu benda ini atau waktu-waktu. Kita masukkan nilainya, V0 yaitu 18 meter per sekon, 18 per G-nya 10 meter per sekon. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 1,8 sekon. Ini jawaban untuk nomor 8. Soal nomor 9. Seorang anak melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Ditanya, hitunglah ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola. Diketahui V0 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi di sini kita menggunakan gaya gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya yaitu ketinggian maksimum. Rumusnya yaitu V0 kuadrat per 2G. Setelah itu kita kerjakan. Ini tadi yang ditanya. Ini rumusnya. Setelah itu penyelesaian. Kita masukkan V0 yaitu 10
kuadrat per 2, G-nya 10 meter per sekon. M per S. Setelah itu, ini kita substitusikan 10 kali 10 100 per 20 sama dengan H max-nya yaitu 5 meter. Sini suatu 10, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dan mencapai ketinggian maksimum dalam waktu 3 detik. Tentukanlah kecepatan awal batu dan ketinggian maksimum yang dicapai. Jadi diketahui di sini V0 atau kecepatan awal sama dengan 0. Lalu ketinggian maksimumnya akan ditanya dalam waktu T sama dengan 3 sekon. Lalu di sini menggunakan gaya gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon. Setelah itu ditanya, yang ditanya dari soal berikut ini adalah kecepatannya atau V0 atau kecepatan awal dan juga H max. Setelah itu kita mengerjakannya. Kita akan mencari kecepatan awal V sama dengan V0 dikurang dt. Kita ubah pindah ke sini jadi 0 sama dengan V0 per G-nya yaitu 10, lalu T-nya yaitu 3. Setelah itu V0 sama dengan 10 dikali 3 sama dengan 30 meter per sekon. Ini untuk mencari kecepatan awalnya kita dapatkan hasilnya 30 meter per sekon. Lalu yang kedua kita disuruh mencari ketinggian maksimumnya menggunakan rumus H max yaitu berhentikan dulu. Untuk mencari H max-nya kita menggunakan rumus VT kuadrat. Ini kita menggunakan rumus untuk mencari H maksimum yaitu V0T kurang 1/2 GT kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari H max. Lalu kita masukkan nilainya. V0 sama dengan 30, T-nya tadi adalah 3 sekon, dikurang 1/2, gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon, dikali T kuadrat. T kuadrat berarti 3 G kuadrat kan. Setelah itu kita substitusikan 30 dikali 3 sama dengan 90 dikurang 1/2, 10 di 3 baru kita tulis 10, 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu kita kan 90 dikurang 10 dikali 9 90 dibagi setengah 45 sama dengan 90 dikurang 45 dari sini. Lalu kita mendapatkan H max yaitu 45 meter. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini soal nomor 12, sebuah bola dilempar vertikal ke bawah dengan percepatan awal 5 meter per sekon dan ketinggian selama 20 meter. Hitunglah lama bola mencapai tanah. Kita buat dulu diketahui V0-nya, kecepatan awalnya sama dengan 5 meter per sekon
per sekon dan ketinggiannya 20 meter. 20 meter. Berarti yang ditanya hitunglah lama bola mencapai tanah. Setelah seperti ini, Itu penyelesaian. sama dengan V0 dikali D ditambah 1/2 dikali 9 dikali T dikali T pangkat 2. Dan di sini ketinggiannya 20. Jadi kita buat di sini 20 sama dengan 5T ditambah 5T ditambah 1/2 dikali 10 dikali T pangkat 2. Setelah seperti ini, turun lagi, turunkan 20-nya sama dengan 5. Berarti setelah sudah seperti ini, 5T-nya ini dibuat di sini. Setelah 5T-nya ini dibuat di sini, ditambah 5T dikurang 20 sama dengan 0. Setelah sudah jadi seperti ini, kita bagikan 5. Setelah sudah dibagi 5, kita masukkan lagi rumus min B tambah kurang 4AC. Setelah seperti ini, kita buat lagi P sama dengan min 1 ditambah kurang 1 ditambah kurang per 4 bagi 4 12. Setelah sudah jadi seperti ini, coba lagi T sama dengan min 1 tambah kurang angka 12 ditambah 16 per 2. Ini bukan 12 teman-teman, ini jadinya 1. Sama dengan min 1 kayak ini dibuat T min 1 jadinya min 1 ditambah 128 per 2 sama dengan jawabannya 1,568. Seginilah hasil nomor 12. Diketahui dari soal hanya sama dengan 25 meter dan V-nya sama dengan 10 meter per sekon. Dan rumus yang kita gunakan yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH.
10 kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dan hanya yaitu 25. 100 sama dengan V0 kuadrat dikurang 20 dikali 10 dikali 25 sama dengan 500. 600 sama dengan V0 kuadrat. Kita buat akar dari 600 sama dengan V0 Lalu akar 600 itu adalah 10 akar 6 sama dengan V0. Untuk nomor 13 diketahui T sama dengan 1 sekon atau 1 detik, H sama dengan 18 meter, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu ditanya yaitu S atau jarak. Setelah itu kita masukkan nilainya yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Setelah itu kita substitusikan nilainya. S sama dengan V0 dikali 1 karena 1 sekon. Lalu ditambah setengah dikali 10 dan 1 kuadrat. Setelah itu kita substitusikan 18 sama dengan V0 lalu ditambah 5 setelah disubstitusikan. V0 sama dengan 13.